Selamat malam teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa kembali bergabung dengan teman-teman sekalian dalam rencana atau agenda diskusi analisis SWOT tentang isu kontemporer yang kita coba spesifikkan ke isu tentang kelembagaan petani, yang dimana kita sebagai seorang PPL atau penyuluh lapangan, isu soal kelembagaan petani itu adalah hal yang sangat akrab atau sangat dekat dengan kita. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mencoba untuk menganalisis menggunakan analisis SWOT tentunya tentang kelembagaan petani. Baik, tanpa berbelit-belit lagi, mungkin kita akan coba masuk mencoba untuk menganalisis kelembagaan petani. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa analisis SWOT itu adalah sebuah teknik analisis yang menggunakan logika untuk membantu kita dalam menentukan sikap apa yang harus kita lakukan dan hal apa yang harus kita hindari. Oke, untuk yang pertama mungkin kita akan coba menganalisis peluang dari kelembagaan petani. Maaf, kekuatan dari kelembagaan petani akan disampaikan oleh Saudara Supriyandi. Dengan ini, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan menganalisis tentang kekuatan kelembagaan kelompok petani. Jadi ada beberapa poin tentang kekuatan kelembagaan kelompok tani. Di antaranya ialah poin pertama adalah adanya jumlah penduduk yang besar. Kemudian poin kedua, bertambah banyaknya pengusaha di bidang pertanian, salah satunya agribisnis. Kemudian poin ketiga, masih kentalnya budaya gotong royong di antara anggota kelompok. Saya rasa begitu. Oke, iya, meskipun sangat singkat ya, tapi benar yang disampaikan Saudara Andi bahwa berbicara tentang kekuatan dari kelompok tani sebenarnya itu tidak lepas dari jumlah penduduk di suatu desa ya. Karena semakin banyak jumlah penduduk di suatu desa, otomatis jumlah kelompok tani itu juga bisa banyak untuk kita buat di satu desa. Ya, yang lain juga soal gotong royong gitu tentunya, karena kan kita berbicara soal kelembagaan, kita bicara soal kelompok. Nah, satu kelompok tidak mungkin bisa berjalan eksis tanpa adanya gotong royong atau kerjasama. Ya, oke. Hasil analisis yang menarik untuk peluang atau kekuatan dari kelompok tani. Tambahan. Ya, mungkin dari teman-teman ada tambahan yang bisa disampaikan. Saya tambahkan sedikit ya dari kekuatan kelembagaan tenaga dulu. Saya rasa semua akses bantuan dari pemerintah kan melalui kelompok tani. Itu salah satu kelebihan dari atau kekuatan dari kelompok tani itu sendiri. Terima kasih. Iya, benar sekali ya, bahwasanya kebijakan pemerintah hari ini itu menegaskan bahwa semua bentuk program, bentuk bantuan itu diharuskan atau bahkan diwajibkan melalui kelompok tani, yang tentunya dengan bantuan atau kehadiran kita ya sebagai penyuluh pertanian lapangan. Oke, terima kasih atas tambahannya Saudara Hardiman. Selanjutnya kita akan coba analisis, kalau tadi kekuatan, sekarang kita masuk ke kelemahan ya, yang akan disampaikan oleh Saudara Hardiman lagi. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan Saudara Hardiman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sangat menarik diskusi pada malam hari ini membahas tentang kelembagaan petani, khususnya Poktan. Karena memang Poktan ini bersinggungan langsung dengan profesi kita di lapangan sebagai penyuluh pertanian. Di sini saya mau paparkan sedikit atau sampaikan sedikit tentang kelemahan kelompok tani. Kelemahan kelompok tani salah satunya yaitu lahan usaha taninya atau area persawahan dari anggota kelompok itu biasanya terpencar-pencar atau terpisah-pisah. Itu mengakibatkan
kegiatan yang melibatkan orang banyak atau budidaya pertanian itu agak sulit karena lahannya berpencar-pencar. Ini juga yang mengakibatkan 3 fungsi kelompok tani tidak berjalan secara optimal dikarenakan luas lahan atau luas lahan petani yang terpisah-pisah. Terus yang kedua, masih minimnya pengetahuan petani atau anggota kelompok tentang inovasi dan teknologi pada zaman sekarang. Jadi itu juga salah satu kelemahan dari kelompok tani. Ya, oke. Menarik sekali ya disampaikan oleh Saudara Hardiman bahwa sejauh ini kelembagaan petani itu meskipun punya kekuatan yang sangat besar, tapi tidak menutup kemungkinan juga kelembagaan petani kita itu masih kelemahan ya. Satunya tadi karena ada kondisi geografis atau lokasi lahan dari kelompok tani kita yang terpencar-pencar, sehingga dalam suatu kegiatan misalnya itu mengakomodirnya lumayan susah ya, seperti itu ya. Oke, dan kedua karena adanya kondisi geografis tadi sehingga 3 tugas kelompok tani atau tujuan kelompok tani itu tidak berjalan dengan baik tentunya. Ya, salah satunya karena kondisi geografis tadi. Nah, yang paling menarik ini adalah yang tentang penguasaan teknologi, karena sejauh yang saya pahami bahwa kita akan sudah masuk era industri 4.0 ya, di mana semua aktivitas kita itu sangat erat hubungannya dengan teknologi, khususnya internet. Nah, tetapi yang disampaikan Saudara Hardiman ternyata petani kita atau kelembagaan petani kita itu masih memiliki kelemahan dalam hal penguasaan teknologi. Begitu ya? Ya, seperti itu karena ini berkaitan juga letak geografis wilayah tertentu, misalkan daerah pegunungan ya, susah untuk jaringan internetnya ataupun jaringan by phone-nya, mungkin seperti itu. Nah, tapi saya melihat di sini justru menjadi peluang kita sebenarnya ya, sebagai seorang penyuluh pertanian yang notabene-nya kita adalah generasi milenial yang diberikan dengan bantuan internet. Ya. Nah, di sinilah sebenarnya peluang kita bagaimana kemudian kita bisa mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan yang berbau teknologi ya, ke petani khususnya. Jadi saya melihat kelemahan petani di sini, kelembagaan petani itu bisa membuka kerang-kerang peluang bagi kita untuk lebih memperlancar atau lebih memudahkan kita untuk memberikan mereka pemahaman misalnya seperti itu soal pentingnya sebuah teknologi. Baik, itu kelemahan hasil analisis kelembagaan petani dari Saudara Hardiman, ya sangat menarik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke poin ancaman ya, atau peluang dulu. Ya, oke, tidak apa-apa ya. Kita masuk ke poin peluang. Ya. Silahkan, Ibu Rumayati ya, coba membawakan atau menganalisis peluang dari kelompok tani. Oke, terima kasih. Untuk analisis peluang untuk kelembagaan petani atau kelompok tani, yaitu dari faktor teknologi. Dari sisi usaha taninya, yaitu memperkenalkan teknologi pertanian baru. Dengan adanya teknologi bisa meningkatkan produktivitas dan kontinuitas usaha tani. Ya, saya tangkap maksudnya Ibu. Ya, oke. Lagi-lagi keluar. Tapi tidak apa-apa meskipun beberapa hal yang disampaikan tidak jelas ya di telinga kita sekalian. Tapi dari sini saya bisa menangkap ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ibu mengenai peluang dari kelembagaan petani. Yang pertama, peluangnya
karena kita sekarang berada di, seperti yang saya sampaikan di awal, kita sekarang hidup di zaman industri 4.0, bahkan sekarang sudah 5.0 ya. Dengan lahirnya atau dengan hadirnya internet itu lebih mempermudah atau lebih memberikan peluang yang besar ke petani khususnya untuk mengembangkan usahanya. Karena dengan dukungan internet, petani bisa lebih mudah sebenarnya mengakses informasi, mengakses pengetahuan, mengakses hal-hal yang sifatnya bisa meningkatkan produktivitasnya, bisa meningkatkan taraf hidupnya tentunya. Nah, di lain hal juga atau hal lain tentunya yang juga menjadi peluang petani dengan hadirnya internet, petani yang melakukan usaha akan lebih mudah untuk melakukan pemasaran. Jadi penyebaran informasi, penyebaran tentang produknya ke khalayak umum itu lebih mudah melalui media sosial misalnya. Oke, selanjutnya untuk pembahasan terakhir setelah peluang pasti ada ancaman ya. Nah, untuk analisis ancamannya, analisis ancaman kelembagaan petani mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Indra Anggraini. Iya, mungkin dengan ini waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ya, saya. sama-sama. Tadi kita sudah membahas mengenai kekuatan, kelemahan, dan peluang dari kelembagaan petani itu sendiri. Nah, di sini saya akan membahas mengenai ancaman dari ancaman kelembagaan petani. Yang pertama yaitu dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, contohnya oleh partai politik atau caleg saat masa kampanye tiba. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan data petani untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Yang ketiga, perubahan sosial di kalangan petani akibat munculnya teknologi baru. Dan yang keempat, dampak negatif dari teknologi baru itu sendiri terhadap lingkungan, misalnya tersingkirnya budaya gotong royong akibat penggunaan teknologi hemat tenaga kerja. Kemudian yang terakhir, kebijakan yang tumpang tindih dari berbagai instansi ini juga mempengaruhi kelembagaan dari petani itu, kelembagaan petani itu sendiri. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, oke. Nah, ini kalau Ibu Anggraini sendiri pernah mengalami hal di mana kelembagaan petani karena pengaruh situasi politik, perbedaan pilihan seperti itu, kelembagaan petani jadi terpecah begitu atau mengalami dampak juga. Ada yang Ibu pernah alami situasi seperti itu? Untuk saat ini belum ada, cuman untuk kayak memberi bantuan seperti alat mesin-mesin pertanian itu ada. Ada. Oh, itu dilakukan oleh oknum-oknum calon legislatif seperti itu ya? Iya. Atau calon kepala desa. Oh ya, oke. Ada tambahan dari Pak Hardiman mungkin atau Ibu dari Nurmayanti? Mungkin sedikit saya tambahkan, hal seperti itu memang sangat lumrah jika musim pasca demokrasi tiba. Jadi kesempatan bagi para caleg mengambil simpatisan atau mengambil simpati dari anggota kelompok sebenarnya. Jadi disitulah kita berperan sebagai satunya penyuluh pertanian, di mana kita mengedukasi tentang pentingnya suatu kelembagaan. Iya, terima kasih kembali. Iya, jadi betul ya bahwasanya inilah pentingnya seorang penyuluh di lapangan. Ya, salah satunya adalah bagaimana mengkanter perbedaan-perbedaan pilihan politik sehingga dalam prosesnya bertani atau berlembaga itu tetap solid ya, tentunya dengan tidak melihat apa yang sudah terjadi dalam situasi politik sebelumnya. Ada yang ingin disampaikan Bapak Suprandi mengenai ancaman kelompok tani? Siapa tahu Pak Suprandi pernah mengalami hal serupa atau pernah melihat langsung ancaman kelompok tani yang disampaikan tadi Bu Indra, salah satunya katanya di kelembagaan petani
itu kadang-kadang terjadi ini perbedaan pendapat di lapangan sehingga kelompok petani akhirnya terbengkalai atau rusak atau bahkan tidak jalan lagi. Ada pengalaman Pak Andi? Ya, saya kira seperti itu ya. Artinya ada beberapa di kelompok tani. Masalahnya sama seperti itu. Selalu ada perbedaan pendapat di antara mereka. Tapi saya kira jangan itu yang menjadi penghalang ya. Artinya jangan gara-gara ada perbedaan pendapat kemudian kelompok itu terbengkalai, apalagi sama sekali tidak jalan. Jadi sebaiknya kita sebagai kelompok, artinya ego-ego yang seperti itu ya harus kita jauhkan demi kepentingan kelompok itu sendiri. Oke. Saya rasa begitu. Oke, terima kasih tambahannya Pak Andi. Ibu Nurmayanti mungkin ada yang ingin ditambahkan atau mungkin close statement, asik. Sebelum kita akhiri diskusi kita pada malam hari ini, mungkin ada close statement mungkin. Ya, kalau tidak ada mungkin ada close statement dari Pak Hardiman. Oh, tidak ada. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Menarik sekali ya apa yang teman-teman sampaikan mengenai analisis kelembagaan petani yang ya kita alami sama-sama sebenarnya. Bahwasanya yang menjadi harapan kita bersama kelembagaan petani yang esok lusa kita dampingin seterusnya bisa menjadi kelembagaan petani yang tangguh, kokoh, mandiri. Wah, kayak bangunan saja ini. Oke, sebelum kita akhiri saya akan menyimpulkan beberapa statement dari teman-teman dari yang teman-teman sampaikan. Yang pertama, bahwa kelembagaan petani adalah kelembagaan yang menjadi kunci demi terbangunnya petani yang sejahtera. Ya, di mana tadi sudah disampaikan bahwa salah satu kekuatan dari kelompok tani itu terdirinya banyaknya warga di satu desa sehingga memungkinkan untuk mendirikan banyak kelompok tani. Lalu kemudian kekuatan yang kedua, karena semua kebijakan atau bantuan atau program yang diturunkan oleh pemerintah itu kerannya melalui kelompok tani. Sehingga sudah jelas bahwa kelompok tani lah yang menjadi ujung tombak dari bantuan-bantuan yang diturunkan oleh pemerintah. Sedangkan kelemahannya ya salah satunya karena penguasaan teknologi yang belum masif yang dilakukan oleh petani atau yang dikuasai oleh petani, karena salah satu penyebabnya adalah akses informasi tadi yang belum maksimal atau belum merata. Lalu kemudian yang ketiga peluangnya, ya ini berkaitan juga soal teknologi. Dalam hal usaha atau pengembangan usaha dari petani itu akan lebih dimudahkan dengan lahirnya teknologi. Salah satunya melalui informasi pasar atau akses informasi pasar. Dan yang terakhir adalah ancamannya, di mana kelompok tani kita di satu sisi sangat rentan dengan adanya berbagai macam problematika politik misalnya di satu desa. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman pada malam hari ini. Semoga apa yang kemudian kita bahas pada malam hari ini itu bisa menjadi pengetahuan dan bermanfaat bagi kita masing-masing dan kemudian menjadi informasi juga bagi masyarakat pada umumnya. Terima kasih sekali lagi dari saya. Saya ucapkan selamat malam dan selamat istirahat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum. Iya, selamat. Selamat. Selamat.